Halo semuanya, kenalin nama aku Gusti Ayu Putumita Kurniadewi. Aku mahasiswi Universitas Dianapura Bali, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video ini aku akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Sebelumnya, aku akan ngejelasin apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Tujuan dari K3 adalah yang pertama, melindungi para pekerja, menjamin sumber produksi aman digunakan, dan proses produksi berjalan dengan lancar. Sekarang kita masuk ke keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium kimia. Yang pertama, keracunan. Keracunan akibat adanya interaksi dengan bahan kimia beracun seperti amonia, karbon monoksida, dan sianida. Yang kedua, iritasi. Iritasi terjadi akibat adanya interaksi dengan bahan kimia korosif seperti asam sulfat, natrium hidroksida. Yang ketiga, kebakaran dan luka bakar terjadi akibat dari sikap ceroboh dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar, seperti eter, aseton, dan alkohol. Yang keempat, luka kulit dapat terjadi saat praktik bekerja dengan alat gelas dan kaca apabila alat-alat tersebut pecah. Yang kelima, terpeleset. Biasanya karena lantai licin akibat dari tumpahan bahan kimia yang sedang digunakan dan akan mengakibatkan memar-memar. Kecelakaan di laboratorium kimia terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia, kurangnya kejelasan petunjuk serta pengawasan di laboratorium saat kegiatan, kurangnya atau tidak tersedia perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium, tidak mengikuti petunjuk aturan yang semestinya, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Jadi, laboratorium itu adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja laboratorium melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Di saat ada insiden di laboratorium, maka mereka yang sedang berada di laboratoriumlah yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi pada saat sikap dan tingkah laku yang lalai terhadap aturan seperti enggan menggunakan perlengkapan pelindung diri. Keadaan tidak aman di mana penggunaan bahan-bahan kimia dan alat yang digunakan adalah penyebab keamanan tidak aman di laboratorium, seperti penggunaan hidrogen klorida yang dapat menimbulkan pencemaran ruang kerja. Kurang kontrol dari pihak supervisor yang dimana fungsinya untuk antisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Cara mencegah kecelakaan, seperti terpeleset, maka pencegahannya pakai sepatu anti-slip, jangan pakai sepatu hak tinggi, apalagi tali sepatu longgar. Hati-hati bila berjalan pada lantai yang ada tumpahan bahan kimia atau lantai yang sedang dipel. Lalu, pencegahan agar tidak terjadi kebakaran yaitu konstruksi bangunan yang tahan api, sistem penyimpanan yang baik dan terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar, meningkatkan pengawasan terhadap terjadinya kemungkinan timbulnya kebakaran di dalam laboratorium, menggunakan APD atau alat pelindung diri.
Laboratorium kimia merupakan tempat kerja yang memiliki banyak potensi bahaya. Bahayanya meliputi larutan kimia, ledakan reaksi kimia, dan panas dari peralatan. Jadi tak heran orang yang bekerja di sebuah laboratorium kimia harus menggunakan peralatan pelindung diri. Adapun alat pelindung diri di laboratorium kimia yaitu yang pertama, jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Kedua, kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Ketiga, sepatu keselamatan. Jadi, sandal dilarang digunakan ketika bekerja di laboratorium karena tidak bisa melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Keempat, pelindung muka atau face shield. Digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Kelima, masker gas. Khusus digunakan saat menggunakan larutan atau bahan kimia yang memiliki gas berbahaya. Keenam, kaos tangan. Untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit menjadi gatal dan melepuh. Ketujuh, pelindung telinga. Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu. Itu dia penjelasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.